Perkenalkan kami dari kelompok 4B. Di sini kami akan mempresentasikan desain pipa bawah laut yang melalui jalur Kepodang sampai Tampak Lorok. Di sini kami berfokus pada phase span analysis dan juga vortex industry vibration sesuai dengan ketetapan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang alur pipa dan juga kabel bawah laut. Oke, next. Jalur pipa bawah laut. Untuk jalur Kepodang sampai Tambak Lorok memiliki panjang pipa 200,19 km. Untuk onshore-nya itu 1 km dan offshore-nya itu 199,19 km. Untuk start point-nya itu Kepodang WK Muria dan end point-nya PLTGBU TB Lorok Semarang. Untuk profil kedalamannya itu memiliki minimal 13 meter dan maksimalnya itu 65 meter. Panjang pipa yang dihitung 160 km hanya untuk kedalaman di atas 13 meter. Untuk panjang pipanya sendiri, untuk zona 1 memiliki panjang pipa 36 km. Untuk zona 2-nya itu memiliki panjang 40 km. Untuk zona 3-nya itu memiliki panjang 40 km. Untuk zona 4-nya itu memiliki panjang 32 km. Dan untuk zona 5-nya itu memiliki panjang 17 km. Untuk kedalaman lautnya itu sendiri, untuk zona 1 itu memiliki minimal 20 meter dan maksimalnya itu 36 km. Untuk zona 2 memiliki minimal 36 meter dan maksimal 43 meter. Untuk zona 3 memiliki minimal 43 meter dan maksimal 56 meter. Untuk zona 4 memiliki minimal 40 meter dan maksimal 57 meter. Dan untuk zona 5-nya itu memiliki minimal 57 meter dan maksimal 65 meter. Untuk ketebalan bajanya itu untuk zona 1 dan zona 2 memiliki ketebalan baja yang sama 0,591 in, dan zona 3 dan zona 4 itu memiliki ketebalan yang sama 0,63 in, dan untuk zona 5-nya itu memiliki ketebalan 0,669 in. Untuk penentuan berdasarkan ketebalan yang lolos uji lokal buckling dan propagating buckling. Next. Baik, selanjutnya untuk perhitungan buckling dan collapse pressure yang telah dihitung oleh kelompok kami. Nah, ini untuk zona 1 ya, untuk external pressure itu di sebesar 52 psi untuk yang maksimumnya, dan untuk internal pressure itu di 2841 psi untuk zona 1. Nah, untuk buckling checknya juga sudah oke. Untuk nilainya itu sebesar di 0,867. Dan untuk di propagating pressure itu sebesar 344 psi, yang mana juga sudah oke. Dan untuk collapse pressure itu sebesar 3315 psi. Nah, yang selanjutnya adalah untuk zona 2. Untuk external pressure itu sebesar 62,7 psi untuk maksimalnya. Dan untuk internal pressure itu sebesar di 2936 psi. Dan untuk buckling checknya juga sudah oke, sebesar di 0,87. Dan untuk di propagating pressure itu sebesar 344 psi, yang mana juga sudah oke. Dan untuk collapse pressure itu sebesar 3315 psi. Dan selanjutnya untuk zona 3, untuk external pressure itu sebesar 81,656 psi untuk maksimalnya. Dan untuk internal pressure itu sebesar 2,759 kali 10 pangkat 3 psi. Dan untuk buckling checknya juga sudah oke, sebesar 0,83. Dan untuk PPR pressure itu di 394 psi dan sudah oke juga. Dan yang terakhir di collapse pressure itu sebesar 4024 psi. Selanjutnya untuk zona 4, untuk nilai external pressure-nya itu di 83,115 psi untuk yang maksimalnya. Dan yang untuk internal itu sebesar 2743 psi. Dan untuk buckling checknya juga sudah oke di 0,813. Dan untuk propagating pressure di 394,44 psi dan sudah oke juga. Dan untuk terakhir di collapse pressure sebesar 4024 psi. Dan untuk zona terakhir, zona 5, external pressure sebesar 94,78 psi untuk maksimalnya, dan internal pressure di 2640 psi. Dan untuk buckling checknya juga sudah oke di 0,775. Dan untuk propagating pressure juga sudah oke sebesar 447 psi. Dan yang terakhir di collapse pressure
sebesar 4.826 PSI. Kemudian untuk konkret coatingnya di sini di mana kriteria stabilitasnya dibagi menjadi dua, yaitu stable dan unstable. Di sini ketebalan beton disesuaikan dengan densitas material beton itu sendiri, yaitu 190 PCF ya, dengan tebal beton mencapai 2,1 inci. Next. Di sini bisa dilihat kondisi instalasi dengan kondisi hasil perhitungan pada zona 1 sampai zona 5 dengan kriteria stabil semua. Berdasarkan hasil analisis untuk masing-masing zona, pada kondisi instalasi sudah stabil tanpa memerlukan saddle tambahan. Next. Kemudian pada kondisi operasi mulai dari zona 1 hingga zona 5 memiliki kriteria yang sama, yaitu stabil. Kemudian di sini didasarkan hasil analisis pada masing-masing zona dengan kondisi operasi pada asumsi baja dengan korosi 10% dari batas yang diizinkan. Di sini didapatkan nilai pipa tetap stabil tanpa memerlukan saddle tambahan lagi. Next. Baik, sebenarnya apa sih free span itu? Free span adalah di mana kondisi suatu pipa berada pada kondisi terbentang bebas atau tidak bersentuhan langsung dengan dasar permukaan laut. Untuk hasil perhitungan free span akan dijelaskan oleh Febriansyah. Ya baik, selanjutnya untuk perhitungan free span analisis. Nah ini untuk zona 1 ya, untuk inline motionnya itu sebesar di 36 meter, dan untuk coastal motionnya di 52,487 meter, dan untuk umur vertika di 150 tahun. Nah ini untuk satuannya ini bisa diabaikan saja. Nah ini untuk validasi, jika satuan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil perhitungan, ya mungkin akan terdapat perbedaan sedikit lah pada hasil perhitungan karena untuk angkanya di input manual. Nah jika angka di input manual itu 4 angka dalam koma tidak ikut terinput, jadi menyebabkan hasil perhitungan sedikit sekali mengalami pembedaan. Nah ini untuk zona 2 nya di inline motionnya itu sebesar 36,541 meter, dan untuk cross flow motionnya di 52,319 meter, dan untuk umur vertika di 147 tahun. Nah untuk zona 3 inline motionnya tuh di 36,326 meter, dan untuk coast flow motionnya di 52,01 meter, dan untuk umur vertika di 141,341 tahun. Dan untuk zona 4 untuk inline motionnya di 36,153 meter, dan untuk cross flow motionnya di 51,763 meter, dan di vertiknya itu di 137 tahun. Dan untuk zona terakhir, zona 5, untuk inline motionnya itu di 36,012 meter, untuk cross flow-nya di 51,561 meter, dan untuk vertika di 133 tahun. Kemudian untuk kebutuhan lapisan anti korosi pada zona 1 dan zona 2 bisa dilihat pada PPT yang ditunjukkan, di mana pada konsumsi pelapis korosi zona 1 memiliki total 1,093 kali 10 pangkat 5, dan juga pada zona 2 memiliki konsumsi pelapis korosi mencapai 1,214 kali 10 pangkat 5. Next. Kemudian pada zona 3 memiliki konsumsi pelapis korosi mencapai 1,214 kali 10 pangkat 5 kg, dan pada zona 4 memiliki konsumsi pelapis korosi mencapai 9,712 kali 10 pangkat 4 kg. Next. Dan kemudian pada yang terakhir, berat korosi pelapis dihitung pada 3,035 kg per meter, dan memiliki total konsumsi pelapis korosi pada zona 5 mencapai 5,16 kali 10 pangkat 4. Dengan perhitungan yang sebelumnya, maka didapatkan kebutuhan lapisan anti korosi pada total satu jalur ada pada 5,008 kali 10 pangkat 5 kg. Next. Untuk construction cost-nya sendiri, di zona 1 memiliki berat baja itu 144,77 kg per meter, dan total bajanya itu 5,212 kali 10 pangkat 6 kg. Dan berat pelapis betonnya itu memiliki nilai 237,021, dan total betonnya itu 8,533 kali 10 pangkat 6 kg. Next. Untuk zona 2 memiliki berat bajanya itu 144,77 kg per meter, dan total bajanya itu 5,791 kali 10 pangkat 6 kg. Dan berat pelapis betonnya itu memiliki nilai 237,021 kg per meter, dan total betonnya itu
9,481 kali 10 pangkat 6 kg. Next. Untuk zona 3-nya itu memiliki berat baja 154,027 kg per meter dan total bajanya itu 6,161 kali 10 pangkat 6 kg. Untuk berat pelapis betonnya itu memiliki nilai 237,021 kg per meter dan total betonnya itu 9,481 kali 10 pangkat 6 kg. Next. Untuk zona 4-nya memiliki berat baja yaitu 154,027 kg per meter dan total bajanya itu 4,929 kali 10 pangkat 6 kg. Dan berat pelapis betonnya itu memiliki nilai 237,021 kg per meter dan total betonnya itu 7,585 kali 10 pangkat 6 kg. Next, dan untuk zona yang terakhir itu zona 5 memiliki berat baja itu 163,234 kg per meter dan total bajanya itu 2,775 kali 10 pangkat 6 kg. Dan berat pelapis betonnya itu memiliki nilai 237,021 kg per meter dan total betonnya itu memiliki nilai 4,029 kali 10 pangkat 6 kg. Next. Untuk total estimasi biaya konstruksinya itu estimasi harga material itu untuk baja memiliki harga 0,9 US dollar per kilogram, untuk betonnya sendiri 0,03 US dollar per kilogram, dan lapisan anti korosinya itu memiliki nilai 60 US dollar per kilogram. Untuk total kebutuhan pelapisnya itu memiliki nilai 5,08 kali 10 pangkat 5 kg. Next. Untuk total kebutuhan bajanya itu memiliki nilai 2,487 kali 10 pangkat 7 kg. Untuk total kebutuhan pelapis betonnya itu tanpa sedal memiliki nilai 3,911 kali 10 pangkat 7 kg. Untuk total estimasi biayanya itu memiliki total 5,36 kali 10 pangkat 7 dolar. Baik, kemudian untuk pada simulasi pipeline-nya sendiri pada zona 1 memiliki panjang simulasi sekitar 36 km dengan total 360 knot. Kemudian didasarkan pada titik stresnya von Meis berada pada titik 136 yaitu sekitar area 13,6 km, bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan. Next. Untuk laporan simulasinya sendiri bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan juga, di mana pada total juga bisa dilihat pada gambar berikut. Sebenarnya, apa sih vortex shading itu? Vortex itu merupakan suatu pusaran air yang terbentuk akibat aliran gelombang laut yang menabrak pipa sehingga menyebabkan air laut terbelah dan membentuk sebuah pusaran air. Ini merupakan beberapa potensi yang disebabkan oleh vortex. Untuk hasil simulasi akan dijelaskan oleh Febriansyah. Baik, selanjutnya untuk simulasi CFD atau vortex shading ya. Nah, ini untuk data inletnya, velocity yang kita gunakan tuh sebesar di 2,241 meter per second, dan untuk density air lautnya sebesar 1025 kg, dan untuk viskositasnya tuh di 1,05 kali 10 pangkat 6 kg per meter kubik. Nah, ini ada dua kondisi ya. Yang pertama tuh kondisi free span dan kondisi full supported. Yang mana tuh kondisi free span tuh pipa tuh berada tidak bersentuhan langsung dengan kontur atau profil permukaan laut. Sedangkan untuk fully supported ini asumsi pipa itu berada pada kondisi bersentuhan langsung dengan profil atau permukaan laut. Nah, ini untuk hasil simulasi dengan kondisi free span ya. Untuk velocity maksimal itu di 0,83 meter per second untuk maksimalnya, dan untuk minimalnya itu di 0,0018 meter per second. Nah, ini untuk kondisi fully supported, untuk velocity maksimal itu di 1,13 meter per second, dan untuk velocity minimal itu di 1,3 kali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, yang terakhir itu untuk kesimpulan. Secara keseluruhan, desain pipa bawah laut jalur ke Pondang Tambak Lorok telah melalui analisis mendalam
mencakup aspek teknis seperti ketebalan material, stabilitas, tekanan, dan dampak lingkungan. Pembagian 5 zona berdasarkan kedalaman memungkinkan penyesuaian ketebalan pipa yang optimal. Sementara uji Wakeling dan collapse pressure memastikan keandalan struktural. Hasil simulasi menunjukkan titik kritis di zona 1 pada node 136, yang mana memerlukan perhatian khusus selama instalasi. Nah, ini untuk sarannya, yang pertama itu perlu dilakukan pemantauan rutin atau fokus pada area dengan stres tinggi seperti pada zona 1 untuk mencegah terjadinya kegagalan struktural. Dan untuk selanjutnya, yaitu optimasi material, yaitu mempertimbangkan material alternatif atau lapisan tambahan jika ditemukan tanda korosi di zona dengan kedalaman ekstrim. Nah, selanjutnya adalah mitigasi resiko lingkungan, yaitu melakukan pemetaan arus laut lebih detail untuk meminimalkan dampak free span dan fatigue. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi biaya, yaitu meninjau kembali estimasi biaya dengan mempertimbangkan fluktuasi harga material dan resiko konstruksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan terkait dari hasil perhitungan dan simulasi analisis pada desain pipa bawah laut. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi kami. Jangan lupa untuk terus mengutamakan keselamatan bekerja, serta selalu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ketika sedang bekerja.